Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Tetap semangat belajar ya. Kali ini kita akan belajar tema 5, muatan IPA, subtema 1, 2, dan 3. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muatan IPA kali ini kita akan belajar berkaitan dengan cahaya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, misalnya matahari, senter, lampu, dan lilin. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda di sekitar, untuk membedakan warna, dan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Cahaya sendiri memiliki sifat-sifat. Sifat cahaya diantaranya yaitu merambat lurus, dapat menembus benda-benda bening, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Untuk melakukannya atau untuk membuktikannya, kita dapat melakukan beberapa percobaan berkaitan dengan sifat-sifat cahaya. Yang pertama, kita lihat gambar di bagian kanan. Yang pertama yaitu sifat merambat lurus. Kamu dapat melakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi kemudian diletakkan sejajar. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Percobaan cahaya lilin merambat lurus melalui lubang karton. Percobaan yang kedua yaitu menembus benda-benda bening. Pembuktian cahaya dapat menembus benda-benda bening adalah saat kita mengarahkan senter ke papan melalui botol bening. Cahaya dari senter akan menembus botol dan menyinari papan tersebut. Percobaan yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Pemantulan akan teratur apabila cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Seperti pada gambar. Jadi, itu bukti dari cahaya yang dapat dipantulkan. Percobaan yang keempat yaitu dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contoh penerapan pembelokan cahaya adalah saat kamu melihat bayangan dasar kolam yang lebih dangkal. Contoh lainnya adalah saat kita melihat pensil yang terlihat patah dan lebih besar saat dimasukkan ke dalam air. Selanjutnya kita akan membahas tentang penguraian cahaya. Selain 4 sifat cahaya yang telah dipelajari, cahaya juga memiliki sifat dapat diuraikan. Saat terurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna yaitu mejiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu, cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Pembuktian cahaya terdiri atas beberapa warna dapat dilakukan dengan melakukan percobaan cakram warna yang tampak pada gambar. Kemudian kita akan membahas mengenai pemantulan cahaya. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Berikut ini macam-macam pemantulan cahaya, yaitu pemantulan cahaya teratur dan pemantulan cahaya tidak teratur.
Yang pertama, pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata atau datar. Contohnya cermin datar dan permukaan air yang tenang. Untuk grafiknya atau gambarnya bisa dilihat di sebelah kiri. Sedangkan pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya yaitu permukaan jalan yang berbatu. Itu tadi dua jenis pemantulan cahaya. Selanjutnya kita akan membahas pemantulan cahaya secara teratur pada cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui bahwa cahaya akan dipantulkan secara teratur ketika mengenai benda yang permukaannya sangat rata, licin, dan mengkilap. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dibedakan menjadi 3 macam, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Berikut ini sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin tersebut. Yang pertama yaitu cermin datar. Contohnya yaitu cermin rias. Ukuran bayangan sama besar dengan ukuran benda. Jadi ketika kita melihat ke cermin maka ukuran sama. Penampakan bayangan berlawanan dengan benda, misalnya tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. Bayangan bersifat semu atau maya. Maya maksudnya adalah bayangan dapat dilihat di dalam cermin. Cermin yang kedua, contohnya yaitu bagian cekung sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Sifat bayangan yang ditunjukkan yaitu jika benda berada dekat dengan cermin cekung, maka bayangannya bersifat tegak, maya diperbesar. Kemudian bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya yang ketiga yaitu cermin cembung. Cermin cembung contohnya yaitu bagian cembung sendok makan dan kaca spion. Penampakan bayangannya yaitu maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Jadi ketika kita melihat spion maka ukuran benda menjadi diperkecil karena terbuat dari cermin cembung. Selanjutnya kita akan belajar mengenai alat-alat optik. Alat optik merupakan alat-alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Berikut ini beberapa contoh alat optik. Yang pertama yaitu loop. Loop atau yang biasa kita sebut dengan kaca pembesar. Loop terbuat dari sebuah lensa cembung. Loop dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil, misalnya tulisan di buku. Akan tetapi perbesaran yang dilakukan loop terbatas. Dalam memperbesar suatu benda, loop menerapkan salah satu sifat cahaya yaitu dapat dibiaskan. Alat optik yang kedua yaitu yang biasa teman-teman gunakan yaitu kacamata. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung atau cembung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cahaya dari luar menembus lensa yang bening, lalu dibelokkan ke dalam retina mata. Retina mata adalah bagian di dalam mata, sehingga kita dapat melihat benda dengan lebih jelas. Alat optik yang ketiga yaitu mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil, misalnya bakteri dan juga jamur. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali dari ukuran semula, sehingga kita dapat melihat benda yang kecil menjadi lebih jelas dan terlihat besar. Alat optik selanjutnya kita bahas yaitu periskop. Kita akan membahas mengenai sifat cahaya dalam periskop. Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut.
Periskop menggunakan dua cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop. Dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan dua sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan sama seperti benda asli yang diamati. Berikut cara kerja periskop. Yang pertama, cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Selanjutnya, pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Jadi kita bisa melihat pemandangan yang berada di dalam laut meskipun kita dalam kapal selam. Itu tadi pembahasan kita mengenai tema 5, subtema 1, 2, dan 3 muatan IPA mengenai cahaya. Kemudian kalian bisa mengerjakan kuis berikut ini untuk latihan. Kalian kerjakan dan tuliskan jawabannya di buku tulis. Sekian video pembelajaran hari ini. Banyak salah dari Ustazah, mohon maaf. Hai bina natatim dasana biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.